Halo semua, apa kabar? Saya harap semuanya dalam keadaan baik-baik saja dan masih semangat dalam mengikuti materi sistem paralel dan terdistribusi. Pada kali ini saya akan membahas tentang konsistensi dan replication. Backgroundnya adalah bahwa dalam sistem terdistribusi seringkali kita perlu melakukan replikasi, memperbanyak jumlah server, memperbanyak lokasi data, memperbanyak jalur gitu ya, untuk menyediakan reliability dan meningkatkan performansi. Jadi intinya di situ ada di sini kita lihat ada reliability. Jadi jika sebuah replika crash, maka bisa menggunakan replika yang lain. Kemudian bisa juga memproteksi terhadap corrupted data. Jadi satu replika datanya rusak, maka bisa datanya ada di replika yang lain. Kemudian meningkatkan performansi. Dengan ada beberapa replika dapat memberikan service secara bersamaan. Juga jika dalam satu sistem terdistribusi dapat meningkatkan scalability-nya, jadi dapat melayani lebih banyak user dengan menyediakan lebih banyak replika seperti itu. Seperti pada web server lebih banyak, maka bisa melayani lebih banyak pengguna. Kemudian kalau dia dia dapat melayani lebih banyak sesuai dengan geographical area-nya, maka bisa menggunakan web proxies. Jadi web proxies itu adalah cara untuk mendistribusikan layanan untuk lebih dekat ke pengguna, untuk meningkatkan performance-nya sehingga web servernya selalu lebih dekat ke penggunanya dengan adanya proxies. Nah, tentunya di proxies ini akan ada caching. Kalau tidak ada caching ya sama saja, prosesnya akan langsung ke web server terkait. Tapi dengan adanya caching di proxies, maka proxies tidak harus selalu mengakses web server, tapi bisa langsung menyediakan dari cache-nya. Jadi itu menyediakan reliability dan performance. Nah, key issue-nya adalah bagaimana memaintain konsistensi dengan antar data yang direplikasi, antar objek yang direplikasi. Contohnya tadi kalau dia menggunakan web proxies, ya kan, bagaimana cache-nya itu tetap konsisten dengan data yang ada di server, data yang ada di cache konsisten dengan data yang ada di server. Nah, jika data yang berada di server berubah, maka cache-nya ini harus ikut berubah. Nah, itu dia persoalannya. Jadi jika satu copy diubah, modified, yang lain menjadi tidak konsisten. Nah, bagaimana supaya dia jadi konsisten? Berarti satu diubah, maka yang lain juga bisa berubah. Nah, itulah terkait dengan konsistensi. Nah, kita lihat dulu yang replikasi. Replikasi bisa ada dua cara. Cara yang pertama adalah replikasi merupakan tanggung jawab dari aplikasi terkait yang bertanggung jawab untuk melakukan replikasi. Contohnya tadi aplikasi web server, web service, maka yang bertanggung jawab untuk melakukan replikasi adalah aplikasi itu sendiri. Nah, kemudian dalam konteks ini application needs to handle consistency issues, ya, dia melakukan yang bertanggung jawab mengurus konsistensi di level aplikasinya. Di aplikasi terkait yang melakukan replikasi, dia juga yang melakukan konsistensi. Kemudian ada yang menggunakan pendekatan kedua, menggunakan middleware. Jadi kita lihat gambar sini, ini ada middleware. Di middleware-nya yang melakukan replikasi. Nah, tentu saja kalau dia melakukan replikasi, maka dia juga bertanggung jawab untuk melakukan konsistensi.
agar konsisten antara masing-masing replika. Nah, persoalannya adalah jika menggunakan middleware, maka object specific solution itu lebih sulit untuk diterapkan. Jadi kalau ada kebutuhan replikasi atau konsistensi antar aplikasinya yang spesifik dengan aplikasi itu, namanya contohnya konsistensi per variabel, contohnya itu dilakukannya seperti apa yang spesifik terhadap aplikasi itu. Nah, itu sulit dilakukan kalau menggunakan middleware. Tapi dengan menggunakan middleware, dia bisa berlaku umum, yang berlaku juga untuk aplikasi-aplikasi yang lainnya. Oke, kita lanjutkan. Nah, kita lihat sekarang replication and scaling. Replication digunakan untuk scalability juga tadi, untuk meningkatkan performance, untuk melayani lebih banyak pengguna, dan scalability. Kemudian replication menyediakan multiple copies, jadi multiple application ada di beberapa server, multiple data, dan seterusnya. Nah, dengan adanya multiple copies ini meningkatkan performance dengan mengurangi access latency. Jadi karena yang melayani lebih banyak, maka service lebih cepat dilayani, dieksekusi. Contohnya dalam antrian membeli sesuatu di di supermarket atau di restoran gitu ya. Kalau kasirnya banyak, ketika mau bayar kasirnya banyak, maka si yang mau bayar akan lebih cepat dilayani, seperti itu. Kemudian persoalannya adalah dengan adanya replikasi tadi, multiple copies ini, maka kembali lagi persoalannya konsistensi. Bagaimana memaintain konsistensi? Nah, dalam proses memaintain konsistensinya itu akan ada higher network overheads, ada overheads tentunya. Jadi ketika satu replika di update, maka dia harus juga mengirimkan ke replika yang lainnya, dan tentunya itu memberikan overheads atau menambah traffic di jaringan. Nah, ini akan menjadi perhitungan yang ketat, karena apakah benar-benar menyediakan performansi yang lebih baik kalau menggunakan banyak replika, atau malah sebenarnya tidak jauh berbeda, atau bahkan mungkin jadi lebih buruk karena overhead yang tadi. Nah, ini akan berpengaruh dari segi ini contohnya, ini saya langsung aja ke contoh ya. Contohnya lah, objek di replikasi sebanyak 6n kali contohnya ya. Kemudian read frekuensinya R, kemudian write frekuensinya W. Jadi berapa kali dia nulis dan berapa kali dia membaca gitu ya, berapa kali dia dibaca replikanya ini atau objek ini. Nah, jika read itu lebih kecil dibandingkan write, jadi perubahannya tidak banyak, dia lebih banyak membaca, dibaca. Nah, ini akan menjadikan high consistency overhead, karena sebenarnya tidak banyak berubah, tidak banyak replikasi, tapi terbalik ya. Read frekuensinya itu berarti lebih kecil, berarti dia lebih sering ditulis dibandingkan dengan dibaca. Terbalik saya tadi. Jadi R kecil dari W berarti kan read lebih kecil dibandingkan frekuensi read lebih kecil dibandingkan frekuensi menulis gitu ya. Membaca lebih kecil daripada menulis. Sehingga dengan demikian jarang dibaca, tapi lebih banyak dia berubah. Jadi traffic untuk melakukan update itu akan lebih besar dibandingkan traffic untuk mengambil datanya dari
objek tersebut atau dari server atau dari service. Nah, ini akan menyatakan dinyatakan di sini wasted messages. Jadi karena high consistency overhead dan wasted messages, nah itu tadi apakah memang benar-benar akan lebih baik performance-nya atau tidak. Nah, itu harus dihitung lebih teliti lagi. Nah, kemudian jadi pemeliharaan konsistensi itu menjadi sebuah isu, kemudian persoalan. Nah, apa yang harus disediakan? Nah, kalau dia merupakan tight consistency, membutuhkan globally synchronized clocks. Jadi hal yang lainnya harus menyediakan sinkronisasi antar clock di masing-masing replika gitu ya. Seperti itu. Kemudian solusinya adalah mengurangi requirement atau kebutuhan konsistensi. Jadi konsistensinya tidak harus secepatnya seperti itu. Mungkin bisa dilakukan per jam atau per hari atau dan seterusnya. Jadi di loosen standar, direndahkan gitu supaya tidak terlalu banyak makan overhead gitu ya, supaya overhead tidak tinggi. Nah, ini bisa bervariasi konsistensi modelnya mau seperti apa. Nah, kita akan lihat setelah ini seperti apa modelnya. Nah, ini model yang menggunakan data centric konsistensi model. Jadi terkait data. Yang dilihat ada datanya. Dalam konsistensi model ini ada kontrak antar proses dan data store. Jadi ini ada data store, kemudian ada proses yang menggunakan data store. Nah, kontraknya adalah jika proses mematuhi rules yang tertentu, maka data store akan bekerja dengan baik. Kemudian semua model mencoba untuk mengembalikan jika dibaca akan mencoba mengembalikan last write. Jadi semua model akan mencoba memberikan yang up to date, informasi yang up to date atau data yang up to date. Nah, perbedaannya nanti antar model-model ini adalah how last write is determined. Bagaimana menentukan last write-nya itu. Nah, itu tadi bisa per jam, per 2 jam dan seterusnya. Nah, nanti di sini di data centric consistency model sini kita akan lihat beberapa model gitu. Ya, model dalam model. Nah, kita lihat sekarang yang strict consistency. Konsistensinya berarti strict, ini sangat ketat gitu. Semua read selalu menghasilkan most recent write, jadi yang paling up to date. Nah, ini diasumsikan keberadaan dari global clock, jadi sudah sinkron clocknya karena menggunakan global clock. Kemudian write menulis itu atau data terupdate itu secara langsung dapat dilihat oleh semua proses. Jadi semua proses tahu ketika terjadi write. Nah, ini sulit untuk dicapai dengan adanya delays dalam jaringan. Ini secara real system sulit dicapai strict konsistensi ini. Kemudian konsistensi berikutnya adalah sequential konsistensi. Ini weaker than strict konsistensi, itu lebih lemah. Kemudian dia mengasumsikan semua operasi dieksekusi dalam urutan yang dalam urutan tertentu gitu ya, in some sequential order. Dan kemudian setiap proses memiliki urutan program tertentu. Jadi
Semua operasi dieksekusi menggunakan urutan tertentu, dan kemudian program itu punya proses urutan proses tertentu. Saya berbalik. Setiap proses memiliki urutan program tertentu. Nah, kemudian di sini diizinkan terjadinya gap. Jadi diizinkan terjadinya perbedaan konsistensi antar satu replika dengan replika lain, itu bisa berbeda isinya. Jadi ada yang update, ada yang tidak up to date gitu, seperti itu boleh ada gapnya. Namun gapnya ini harus disepakati oleh semua proses. Kemudian setiap proses itu sudah jelaskan tadi memiliki urutan program tersendiri. Nah, kemudian tidak ada istilah most recent write. Nah, kita lihat contohnya di sini ada poin tabel A dan tabel B. Sini ada P1 ada proses 1, P2 proses 2, P3 proses 3, dan seterusnya. Kemudian WXA ini artinya adalah W ini adalah write, X ini adalah item atau variabelnya yang akan di write, kemudian A ini adalah value-nya. Jadi X setelah write in XA ini, maka nilai X harusnya menjadi A. Nah, WXB sama seperti itu, read X nilainya B gitu. Nah, di sini tadi ada persyaratan untuk sequential konsistensi. Semua operasi dieksekusi dengan some sequential order, dan kemudian setiap proses ada program ordernya sendiri. Nah, dengan demikian di sini ada sepakatannya all agree on the same interleaving dengan gap yang sama gitu ya. Nah, ini kita lihat di sini WXA, kemudian proses 2 WXB. Nah, kemudian di proses 3 dia membaca B dulu, kemudian baru membaca A. Kemudian di proses keempat ini baca B, kemudian dia baca A. Kemudian yang di sebelah yang B, RXB, RXA, kemudian RXB. Nah, yang ini tidak konsisten, ini tidak sequential konsisten. Yang ini yang sequential konsisten. Kenapa? Karena ini berurutan. Jadi proses 3 dan proses 4 melihatnya memandang write prosesnya tadi yang di atas ini dengan cara yang sama. Jadi tadi ya. Nah nih, all agree on the same interleaving dengan gap yang sama. Jadi kalau namanya di sini B yang harusnya menulis terlebih dahulu, maka semua harus memandang bahwa B yang tertulis terlebih dahulu. Kalau di sini dia tidak konsisten karena P3 menganggap bahwa read B terlebih dahulu, kalau P4 menyatakan read A terlebih dahulu. Oke, itu dia sequential konsistensi. Kemudian kita lihat linearizability. Ini diasumsikan juga menggunakan sequential konsistensi. Kemudian di sini ada proses P1, proses P2, proses P3. Kemudian di sini dia proses P1 men-assign X sama dengan 1, kemudian melakukan printing. Y1 sama 1 itu proses 2, kemudian print X, Z, kemudian Z sama 1 di proses P3, print X, Y. Nah, di sini timestamp dari X dengan lebih kecil dari timestamp dari Y. Dengan operasi X harus lebih dahulu dilakukan
daripada operation Y. Nah, ini katanya stronger than sequential consistency. Kita lanjutkan, masih linear reversibility. Ini langsung ke contohnya. Jadi tadi menggunakan tabel sebelumnya. Nah, ada 4 valid execution consequence. Jadi eksekusi urutan sekuensinya bisa ada 4 variasi. Yang pertama, yang ini, yang A. Jadi bergantian dimulai dari A. Dimulai dari proses pertama X sama dengan 1, dia print X Z sehingga yang di print adalah 00 karena X. Oh ya, initial value-nya adalah 0 ya semua. Nah, yang di sini yang berubah X, kemudian ketika di print Y dan Z-nya masih bernilai 0. Sehingga di print adalah 00. Kemudian ketika Y sama dengan 1, yang di print adalah XZ. Dalam state ini X-nya sudah menjadi 1, maka yang di print adalah 10. Kemudian Z sama dengan 1, yang di print adalah XY, di mana X dan Y sudah menjadi 11. Nah, begitu seterusnya di sini. Nah, ini yang membedakan adalah urutan dari ketika assignment dan ketika writing ya. Assignment ketika dan juga printing di sini. Jadi bisa bervariasi. Kemudian causal konsistensi yang sebab akibat nih, cause. Jadi dalam causal konsistensi, causally related rights, jadi rights yang berhubungan atau memiliki hubungan sebab akibat dengan rights atau read sebelumnya, maka harus dipandang oleh seluruh proses dalam urutan yang sama. Di causally related rights harus dipandang dalam urutan yang sama oleh seluruh proses. Nah, kemudian concurrent rights yang dilakukan bersamaan itu bisa dilihat dalam urutan yang berbeda. Ya. Nah, contohnya seperti ini, ada P1 sampai P4, ini WXA oleh P1 menulis A ke X, kemudian P2. Nah, ini adalah kausalitas karena dia baca dulu X baru kemudian ditulis. Di sini. Ini adalah kausalitas. Nah, kalau dia kausalitas, persyaratannya adalah semua proses harus melihat pada order yang sama. Jadi dengan demikian RXB dilihat oleh P3, RSA, kemudian harusnya RXB juga baru RSA. Nah, ini tidak boleh terjadi, makanya dinyatakan sebagai not permitted. Karena P3 dan P4 tidak memandangnya secara yang sama. Jadi tidak memandang dengan urutan yang sama gitu ya, order yang sama. Harusnya RXA baru kemudian RXB gitu. Nah, kemudian yang ini permitted karena ini tidak ada hubungan kausalitas. Ini walaupun dia tidak sekuensial, tidak sama ordernya tidak sama. Ini B dulu, kalau ini A dulu. Namun di sini tidak ada kausalitas, di sini kosong. Maka ini boleh permitted. Jadi gitu persyaratan dari causal konsistensi. Nah, ini ada model-model lainnya. Ada model PIPO konsistensi, first in first out. Ini rights from a process are seen by others in the same order. Jadi rights dalam sebuah proses dilihat oleh proses lainnya dengan urutan yang sama. Nah, rights from different process may be seen in different order. Kalau dia proses yang berbeda, yang rights itu bisa dilihat dalam urutan yang berbeda. Ini dia merupakan relaxis dari causal konsistensi, tapi dia lebih relax gitu ya.
Simple implementasinya dengan menambahkan label atau tag terhadap setiap proses writing dengan menambahkan proses ID dan kemudian sequential number. Kemudian first in first out konsistensi ini maybe too strong, mungkin terlalu strong, masih terlalu strong, maka membutuhkan writes from a process dilihat dalam order yang sama oleh semua proses lainnya. Ini too strong juga katanya. Nah, asumsikan penggunaan dari critical section pada updates. Mengirim pengapalan dari start. Critical section adalah sebuah share object gitu ya, sehingga ini bagian yang kritikal. Karena apa? Karena bisa ditulis secara bersamaan oleh proses yang berbeda. Oke. Send final result of critical session everywhere. Jadi final result bisa dari critical session ini bisa dikirimkan kemana saja. Tidak perlu khawatir dengan mempropagasikan intermediate result. Jadi pokoknya nggak usah peduli dengan apakah result itu ada hasil terakhir atau merupakan intermediate result. Ini tinggal hasilnya didistribusikan. Kemudian asumsikan keberadaan dari sinkronisasi. Nah, ini karena dia critical section, ini harus dilakukan sinkronisasi atau yang menggunakan lock atau semafor dan seterusnya. Nah, kita masuk ke weak consistency. Nah, ini sudah fokus pada critical section saja. Untuk weak consistency, access to synchronous variables. Jadi ada sinkronisasi, karena sinkronisasi tadi kepada critical section. Kemudian no operation on synchronization variable is allowed to be performed until all previous writes have been completed everywhere. Jadi tidak ada tidak operasi yang boleh dilakukan pada variabel yang critical section tadi sampai semua proses write sebelumnya sudah selesai dilakukan secara komplit. Kemudian no read or write operation of data items are allowed to be performed until all previous operation. Nah, pokoknya semua dalam konteksnya ini adalah semua operasi itu harus komplit dulu, baru kemudian bisa dilakukan operasi lainnya. Kemudian model berikutnya entry under this consistency. Ini juga masih terkait dengan critical section, yang mengasumsikan bahwa set data dibuat konsisten pada entry dan exit points. Ini entry dan release consistency. Di sini ada proses locking ya, sinkronisasinya. Oke, dan yang diperhatikan hanya pada bagian critical section. Nah, ini summary-nya. Ada tabelnya di sini, silakan nanti dibaca sendiri. Tadi sudah dijelaskan di slide sebelumnya. Kemudian, summary ini hanya untuk memudahkan untuk memahami dan melihat perbedaannya. Kemudian kita lihat sekarang eventual konsistensi. Eventual maksudnya adalah pada akhirnya, eventually. Pada banyak sistem, satu atau beberapa proses melakukan updates, ya, menulis gitu. Nah, berapa frekuensinya updates ini bisa available ke read only process. Jadi how frequently should these updates be made available to other read only process. Contohnya adalah pada DNS.
Jenis adalah single naming authority per domain, jadi satu domain, satu name server seperti itu. Only naming authority allowed to updates, ya, hanya name server yang berotoritas saja yang berhak mengupdate. Jadi tidak ada write-to-write conflicts, hanya satu saja yang menulis. Kemudian how should read-write conflicts be addressed? Nah, bagaimana mengatasi persoalan read-write? Nah, ketika dibaca mungkin sudah ada yang update seperti itu. Jadi kalau di kompleks bagaimana mengatasi ini? Nah, kemudian pada NIS User Information Database in Unix System, ini pada Unix System ini only sysadmins update database, user only read data. Jadi yang mengupdate hanya sysadmins, user hanya membaca. Kemudian hanya user updates yang dapat changes to password, jadi yang memerlukan password. Only user updates changes to changing to passwords. Oke. Nah, ini eventual konsistensi, kita lanjutkan, masih belum selesai. Ini ada contohnya DNS, NIS. Nih, kita lihat sekarang, assume a replicated database with few updates and many readers. Nah, ini asumsikan bahwa database-nya itu sedikit updates, kemudian banyak baca. Nah, untuk eventual consistency, absence of updates, in absence of updates, all replicas converge towards identical copies. Jadi konsistensinya itu berseiring dengan waktu, sering dengan tidak adanya updates. Jadi selama ada updates itu akan selalu tidak konsisten. Jadi dalam suatu periode di mana dia tidak updates barulah terjadi konsistensi antar replikas. Nah, kemudian bahwa update itu harus diperbagikan ke seluruh replikas. Tentunya harus tetap dilakukan spreading dari updates, walaupun di update sama satu replika akan didistribusikan juga ke replika yang lainnya. Nah, ini chip untuk diimplementasikan, murah untuk diimplementasikan, tidak ada write conflicts, kemudian semuanya akan berjalan dengan baik selama so long as user access same replica, selama yang diakses seorang user hanya mengakses satu replika yang sama. Karena dalam eventual konsistensi ini seringkali terjadi tidak konsisten. Jadi selama user yang mengakses replika yang sama, ya dia tidak ada masalah. Tapi ketika dia mengakses replika yang berbeda, maka dia akan merasakan perbedaannya, ketidakkonsistenannya. Seperti kita lihat pada gambar ini. Di sini ada portable computer. Pertama dia terhubung ke replika colokan replika 1, 2, 3, 4, dan 5. Nah, ketika dia pindah dan dia mengakses ke replika yang berbeda, maka ini bisa terjadi perbedaan, tidak konsisten antara data yang ada di sini dengan data yang di 1 dengan data yang di database 5. Nah, ini yang terjadi ketika menggunakan eventual konsistensi. Nah, ini bisa diatasi dengan menggunakan client centric konsistensi model. Jadi tadi sudah kita bahas yang data centric, sekarang kita lihat yang client centric consistency model. Diasumsikan assume read operation by single process P. Jadi proses P itu membaca data dari dua different local copies of the same data store. Jadi membaca data lokal
Nah, dua copies, jadi ada dua copiesnya pada lokal. Nah, ini bisa ada 4 different consistency model jika ini dilakukan menggunakan asumsi ini pada client-centric consistency. Nah, ini bisa ada konsistensinya ada monotonic reads consistency. Monotonic reads ini adalah sekali dibaca, once read, reads berikutnya pada data items itu, pada data items yang sama harus menghasilkan atau mengembalikan nilai yang sama atau nilai yang baru. Ini monotonic reads, aturannya seperti itu. Kemudian yang monotonic writes harus dipropagasikan atau dikirimkan ke semua replicas sebelum write berikutnya dilakukan, dieksekusi. Jadi monotonic writes itu harus dipropagasikan seluruh replika sebelum write berikutnya dilakukan. Kemudian mirip atau sama seperti pipo konsistensi, writes dari proses yang sama diproses pada urutan yang sama. Kemudian yang ketiga, read your writes. Ini read X selalu mengembalikan hasil dari write X pada sebuah proses. Read your writes, jadi yang ditulis yang dibaca gitu. Kemudian write follow reads, jadi ini write X following read X, jadi setelah dibaca maka ditulis, harus will take place on the same or more recent version of X, kan mengembalikan atau memberikan version X yang terbaru, recent version of X. Write follows reads. Oke. Nah, ini protokol untuk melakukan replikasi, menyebarkan data replikasi ke semua replika. Nah, ini disebut dengan epidemic protocols yang digunakan pada Bayou system dari Xerox. Bayou ini menganggap bahwa replikasinya weakly connected, jadi tidak terhubung dengan baik. Ini digunakan pada mobile computing atau mobile laptops, kemudian digunakan pada wide area networks sehingga weak connectivity karena lewat WAN. Nah, berdasarkan teori epidemics, itu spreading infectious disease, ketika diupdate akan mencoba menginfeksi semua replika secepat mungkin. Nah, itu perilaku dari epidemik. Jadi ketika satu epidemi itu akan cepat menyebar, ketika menyebar ke satu objek dia akan coba juga menyebar ke tempat yang lainnya. Atau di sini pairwise exchange of updates, like pairwise spreading of disease. Kemudian terminologi, ini ada terminologi dalam epidemic protocols, infective store, yaitu yang sudah update ya. Kemudian susceptible store that is not yet update. Jadi banyak algoritma yang bisa digunakan untuk spreading updates. Dalam kasus ini contohnya adalah epidemic protocols. Ya, itu saja materi terkait dengan konsistensi dan replication. Saya sarankan Anda semua membaca buku Distributed System dari Tannenbaum atau distribusi oleh Martin van Steen. Bukunya sangat bagus dan enak dibaca, dan banyak informasi yang bisa diperoleh di sana terkait dengan materi konsistensi dan application dan materi-materi lainnya.
Sekian pertemuan kali ini, semoga bermanfaat dan tetap semangat dan tetap sehat.